Lata. Oke, aku izin off cam ya. Masih putus-putus. Oke, enggak ya. Oke, aku mulai. Nanti kalau di tengah jalan suaraku tiba-tiba putus-putus, kalian langsung bilang aja ya, bisa langsung on mic atau di chat juga nggak apa-apa kok. Oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Halo semuanya, selamat sore ya. Hari ini kita bakalan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kalian bosan nggak sih kemarin beberapa minggu yang lalu ya pas Trioplas, aku juga bahas tentang jaringan tumbuhan kan. Nah, sebenarnya aku ambil ini karena ada hubungannya gitu sedikit sama yang kemarin. Jadi nanti pasti ada recall sedikit lah materi yang kemarin gitu. Seperti ini ya. Terus jangan lupa kalian siapin catatan. Soalnya nanti aku bakal nyatet juga di sini. Takutnya nanti kan pas di-share PPT-nya nggak keikut tuh catatannya. Jadi kalian buat catatan sendiri gitu ya. Oke. Kalau ada yang belum kenal aku, nama aku Abil. Aku dari FKG UNER, aku maba juga. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada yang gap year, kalian sepantaran sama aku, jadi nggak usah panggil Kak, nggak apa-apa kok, bebas panggil Abil juga nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, kalau pertumbuhan, itu apa sih? Pertumbuhan itu proses penambahan ukuran sel. Nah, ukuran ini bisa dalam bentuk volume, bisa dalam bentuk massa, atau bisa juga dalam bentuk jumlah. Nah, terus contohnya apa sih? Misalnya kayak batang yang nambah lebar, terus daun yang nambah lebar, terus biji yang nambah berat, akar yang tambah panjang. Nah, itu contoh dari pertumbuhan. Nah, lanjut bersifat kuantitatif. Ada yang tahu nggak kuantitatif itu apa? Kan sering banget ya diomongin. Bisa dihitung, Kak? Iya, dinyatakan dengan angka. Iya, benar banget. Nah, jadi kuantitatif itu bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka. Jelek banget guys tulisannya, maaf ya. Terus habis itu contohnya ini kayak gimana? Misalnya tadi kan akar nambah panjang nih, misalnya akarnya itu panjangnya 2 cm. Nah, itu bisa diukur kan? Makanya dia disebutnya bersifat kuantitatif. Nah, lanjut ada irreversible atau tidak dapat kembali seperti. Jadi maksudnya kayak kita nih, contohnya deh, manusia kan kita nambah tinggi nih, misalnya setiap tahunnya dari kita kecil sampai sekarang. Nah, itu nggak ini kan, kita nggak bakal balik ke pendek kayak dulu lagi kan. Nah, itu juga sama, tumbuhan juga sama kayak gitu. Jadi nggak mungkin pertumbuhan itu bakal kembali seperti semula, jadi irreversible. Lanjut ya. Nah, yang kedua ini ada perkembangan. Nah, kebalikannya nih, kalau perkembangan, dia itu proses menuju kedewasaan, terus dia itu kualitatif, kebalikan kuantitatif ya, berarti dia itu
tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, terus habis itu yang terakhir itu reversible. Nah, kalau tadi irreversible kan biasanya ada i-nya itu di depan kan artinya tidak ya. Nah, kalau reversible berarti dia ini dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya kayak gimana? Misal kalian punya pohon mangga nih di rumah. Nah, pohon mangganya itu gak bakalan berbuah sekali doang kan selama masa hidupnya. Pasti mangga itu misalnya setahun sekali berbunga sama berbuahnya. Nah, jadi dia itu bisa terus berbunga dan berbuah selama hidupnya itu gitu. Jadi bisa bisa dapat kembali ke bentuk semula. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada gambar biji dikotil sama monokotil. Nah, bisa dilihat ya, di sini kalau dikotil, dia keping bijinya ada dua nih, yang ini sama yang ini. Kalau yang monokotil, dia cuma satu nih. Nah, terus dikotil itu, kita lihat nih ininya. Nah, dia itu yang pertama ada kulit biji, yang paling luar ini. Fungsinya tahu ya, melindungi biji. Nah, terus yang kedua itu, oh iya, sebentar. Kulit biji ini bisa disebut juga sebagai testa. Nah, nama kulit biji itu testa. Nah, oke lanjut. Di sini ada radikula. Ini yang ini. Nah, di ini apa sih? Radikula itu adalah bakal akar. Nih. Nah, jadi nanti ini kan masih biji ya, belum tumbuh gitu. Nanti kalau misalnya tanaman ini tumbuh, nah dia yang bakal jadi akar radikula ini. Nah, oke lanjut ya. Ada kotiledon. Kotiledon ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Terus habis itu ada ini epikotil dan hipokotil. Nah, ini apa sih? Nah, jadi ini kan ada pelumula nih. Pelumula itu tunas tanaman gitu nih, bisa dilihat ya tunasnya. Nah jadi epikotil ini nanti itu adalah batang tumbuhan yang ada di atas kotiledon. Sedangkan kalau hipokotil itu batang tumbuhan yang ada di bawah kotiledon. Nanti bakal aku jelasin lagi lebih rincinya gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu aja ya. Soalnya ini kan kotiledonnya belum kelihatan gitu kan. Di mana yang atas kotiledon mana, yang bawah kotiledon mana, belum kelihatan kan. Nah, jadi nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Sekarang kita ke yang monokotil dulu. Nah, kalau di monokotil ini sama ada kotiledon atau scutellum yang ini. Dia lebih kecil ya daripada yang dikotil. Terus ada koleoptil. Nah, koleoptil ini apa? Dia ini selubung dari plumula. Jadi dia yang melindungi plumula nih, lihat nih. Plumula yang di sebelah sini nih. Nah, koleoptil tuh yang di sebelah sini. Nah, jadi dia tuh yang membungkus plumula gitu. Nah, itu untuk melindungi si plumula itu sendiri, yaitu tunas muda. Plumula itu tunas muda ya yang tadi. Nah, terus ada koleoriza. Nah, koleoriza ini apa? Dia itu selubungnya radikula. Nah, jadi kalau koleoptil selubungnya plumula, kalau koleoriza itu selubungnya radikula. Jadi dia itu melindungi radikula ini atau melindungi bakal akar. Gitu ya. Nah, terus ini sama ada epikotil sama hipokotil, nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Terus ada kulit biji, ada jaringan buah di sebelah sini. Nah, terus bedanya di sini ada endosperm kan, sedangkan di kotil tadi nggak ada endosperm. Nah, ini tuh apa sih? Jadi endosperm itu dia itu tuh cadangan makanan. Yang mana kalau di kotil itu endospermnya itu nggak ada lagi karena nutrisi yang ada di endospermnya itu udah habis diserap sama si kotiledon ini. Dia udah habis diserap, jadi selama
diserapnya selama pematangan biji. Jadi udah nggak punya nih si dikotil kebanyakan ya, atau enggak punya cuman tinggal sedikit lah kayak gitu biasanya. Nah, kalau di monokotil ini jelas banget kan endospermnya nih masih banyak gitu, sedangkan kalau di itu nggak kelihatan kan. Nah, itu dia, karena dia itu udah diserap habis sama si kotiledon pas pematangan biji gitu. Terus ada lagi namanya, oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, aleuron itu apa lagi? Nah, aleuron ini kalau di dikotil dia itu sisa endosperma berupa lapisan perbatasan langsung dengan kulit biji. Jadi dia itu di sekitar sini lah ya. Nih, ini kan kulit kan. Nah, di sekitar sini ada aleuronnya kalau di dikotil. Nah, kalau di monokotil, aleuron itu jadi lapisan terluar dari endosperma. Sebenarnya mirip ya letaknya, kayak tapi dia apa namanya pengertiannya kalau yang dikotil itu lebih ke perbatasan dengan kulit biji. Sedangkan kalau yang untuk monokotil dia itu lebih ke bagian terluar dari endosperma gitu di sekitar sini. Gitu ya. Oke, dia mau ditanya nggak sejauh ini? Belum ya? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, lanjut nih ke perkecambahan. Nah, faktor utama yang mempengaruhi perkecambahan itu apa aja sih? Yang pertama ada air, terus ada suhu, ada oksigen, juga ada cahaya. Nah, contohnya nih, kan kalian pas SD pasti sering banget kan ya disuruh praktek nanam kacang hijau gitu. Bahkan SMP atau SMA pasti ada juga nih yang disuruh nanam kayak gitu. Nah, kenapa sih kita disuruh praktek apa nanam kacang hijau itu? Nah, itu termasuk ke dalam proses perkecambahan. Kalau kalian lihat, pas kalian beli kacang hijaunya tuh masih berbentuk biji kan, belum ada pelumulanya, kayak belum ada tunasnya, masih biji aja gitu. Sedangkan pas kalian taruh di dalam gelas, di atas kapas yang udah diairin, terus ditaruh luar rumah dengan suhu, oksigen, dan cahaya yang cukup, dia bisa tumbuh gitu. Nah, itu dia. Itu makanya itu mempengaruhi perkecambahan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada proses perkecambahan. Yang pertama itu perkecambahan itu dimulai dengan imbibisi. Nah, imbibisi sendiri apa sih? Imbibisi itu peristiwa masuknya air ke dalam biji. Aku tulis ya. Masuknya air ke dalam biji. Nah, jadi bibisi ini tuh sebenarnya bisa dimulai dengan perendaman biji juga. Nah, terus karena ada yang bibisi tuh nanti akibatnya apa ke bijinya? Jadi dia itu ukurannya bakalan bertambah besar. Ini terus kulit bijinya jadi lunak dan embrio di dalam bijinya itu jadi aktif. Nah, terus apa habis imbibisi? Nah, proses imbibisi ini mempengaruhi hormon, yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin ini jadi aktif. Nah, giberelin sendiri ini tuh hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan. Nah, dia itu apa namanya? Jadi imbibisi itu mempengaruhi apa namanya? Adanya aktifnya hormon giberelin gitu. Nanti aku bakal bahas hormon-hormon di akhir ya. Oke, lanjut. Akibat aktifnya hormon giberelin tadi, dia itu juga memacu aleuron untuk membentuk enzim amilase dan protease. Tadi ingat ya, aleuron itu kalau di dikotil dia itu perbatasan dari kulit biji. Kalau misalnya di monokotil, tadi dia apa namanya batasnya dari enzim amilase dan protease ini bisa juga disebut sebagai enzim hidrolitik. Nah, jadi
Ini terakhir putus-putus nggak ya? Iya, Kak. Ada suaranya, Kak. Iya. Iya, Kak, putus-putus. Oh, gitu-gitu. Oke, bentar. Tadi ada yang ingat nggak sampai mana? Sampai hormon giberelin, Kak. Itu. Oh, oke. Sebentar ya, aku pindah tempat aja deh. Oke. Udah kedengeran belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya? Oke. Lanjut ya. Jadi, tadi habis hormon giberelin yang aktif, dia itu memacu aleuron untuk membentuk enzim amilase dan protease. Nah, enzim amilase dan protease ini bisa juga disebut sebagai, nah, ini udah ada. Enzim Nah, jadi ini tuh saling berhubungan gitu abis adanya abis imbibisi, terus dia itu memacu aktifnya lain kayak yang dibuat itu memecah sama protein dalam endosperma. Nah, menjadi glukosa dan asam amino. Terus lanjut lagi, habis glukosa dan asam amino dibuat, itu digunakan sebagai penghasil energi melalui respirasi atau metabolisme. Terus habis itu energi ini yang dihasilkan ini dipakai untuk tumbuhan untuk bertumbuh gitu. Nah, jadi misalnya kalau misalnya tumbuhan butuh energi untuk bertumbuh, nah itu ya harus dimulai dari proses imbibisi ini. Kalau enggak, ya nggak bakal bisa tumbuh tumbuhannya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada tipe perkecambahan. Yang pertama itu ada hipogel, yang kedua itu ada epigel. Nah, ada yang udah tahu belum hipogel sama epigel ini apa? Ayo, jangan malu-malu. Oh, nah. Ada yang tahu gak hipogel sama epigel ini kayak gimana? Kalau epigel, kotiledonnya... Aku udah kedengeran belum? Kedengeran, Kak. Kalau epigel, kotiledonnya di bawah tanah. Kalau Kedengeran hipogel... kok. Ya. Kalau epigel, kotiledon di atas tanah. Kalau hipogel, kotiledonnya di bawah tanah. Oke, jadi iya ya, hipogel itu kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Kalau epigel tanah, kalau kelas 12 udah belajar kan ya ini di awal-awal. Kalau nggak salah deh, aku agak lupa. Oke, terus ini ya kotiledon tertinggal di dalam tanah. Ini udah ada ya kalau mana? Kalau misalnya hipogel itu di dalam tanah, kotiledonnya kalau epigel itu di atas permukaan tanah. Lanjut ya. Aduh maaf ya agak berisik. Ini ada yang lagi ini motor tetangga aku. Oke, lanjut ya.
ini dia nih, epigeal sama hipogeal. Kelihatan kan di sini epigeal itu kotiledonnya itu ada di atas sana. Dia naik tuh, lihat sampai di sini si kotiledonnya. Sedangkan kalau hipogeal, dia itu kotiledonnya terus ada di bawah tanah. Nih, dia nggak bergerak ke atas kan. Nah, itu dia. Nah, kenapa sih bisa ada epigeal dan hipogeal ini? Nah, itu karena kalau misalnya yang epigeal, bentar guys. Oke, kalau yang epigeal ini itu dia itu ada bagian epikotil kan. Nah, tadi kan udah aku singgung sedikit ya. Kalau epikotil itu batang ada di kotiledon, kalau hipokotil ada di bawah kotiledon. Nah, kalau epigeal dia itu bagian hipokotil yang memanjang. Kotiledonnya ini bisa bergerak ke permukaan tanah. Sedangkan yang epikotil ini, terus hipokotilnya yang ada di bawah ini. Kalau yang hipogeal, dia epikotilnya yang memanjang nih. Jadi, kotiledonnya itu tetap ada di bawah tanah. Nih. Gitu. Jadi, adanya epigeal sama hipogeal ini dipengaruhi sama apa yang memanjang epikotilnya atau hipokotilnya gitu. Oke, lanjut ya. Kedengeran nggak suaraku? Maaf banget ya, ini sinyalnya jelek banget. Kedengeran nggak guys? Dengar Kak. Putus Kak, tapi tadi. Oke. Nanti langsung ini aja ya, langsung unmute aja, langsung kasih tahu aku kan suaranya ini apa namanya putus-putus atau gimana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada 2 tanaman nih. Kalian tahu nggak yang sebelah kiri ini tanaman apa? Padi. Iya benar. Iya benar, ini padi. Kalau yang di kanan? Kacang. Kacang, iya berarti kacang tanah ya. Nah, kalau padi ini menurut kalian dia itu epigeal atau hipogeal? Hipogeal. Iya, benar banget. Ya, padi itu tanaman hipogeal ya. Apa sih yang tanaman hipogeal? Contohnya itu ada jagung, ada kacang kapri, jagung, terus ada kacang kapri. Nah, kalau yang kacang tanah ini dia hipogeal atau epigeal? Udah. Iya, Apa kalau nggak tahu nih. Kacang tanah itu contoh kacang tanah ya. Nah, contoh epigeal yang lain itu ya sebentar ya, aku ganti hotspot pakai HP aja. biar nggak putus-putus.
Udah kedengeran belum sekarang? Udah, Kak. Oke. Nah, kalau kacang tanah itu tadi epigel yang ada kacang hijau, ada ini, ada kedelai. Terus lanjut ya. Nah, ini ada jenis pertumbuhan nih, sama sekunder. Nah, kalau itu kemarin bahas sedikit ya di pertemuan kita. Kalau kalian belum nonton, abis ini nonton ya di YouTube. Oke. Kalau primer itu, dia itu pertumbuhan panjang, aktivitas meristem atau meristem yang ada di ujung batang atau di ujung akar. Nah, kalau sekunder, dia itu pertumbuhan melebar disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder atau meristem lateral. Nah, atau juga bisa kita bilang itu kambium. Oke, lanjut. Nah, ini ada titik tumbuh primer. Ini juga kemarin udah bahas pas biologi. Itu ada prokambium. Nah, kalau protoderm itu yang bakal membentuk epidermis. Kalau meristem dasar, dia yang akan membentuk jaringan dasar atau bisa kita sebut juga sebagai parenkim. Nah, kalau prokambium itu bisa membentuk silinder pusat atau stele. Nah, ini kalau prokambium, dia itu akan membentuk silem dan floem primer. Nah, kalau floem sama silem sekunder dari mana bentuknya? Nah, dari mana terbentuknya? Nanti bakal kita bahas juga. Nih, ini meristem apikal ini yang paling pertama ini itu ada daerah lahan. Yang kedua di sini ada zona elongatif. Nah, oke, lanjut ya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Ada daerah pendewasaan. Ini tapi yang akar ya, kalau tadi itu yang ini, itu yang batang. Nah, ini itu yang batang, kalau ini, dia itu akar. Nah, kalau yang akar ini, dia itu kebalikannya. Kalau tadi kan daerah pembelahan dulu, terus daerah pemanjangan, baru daerah diferensiasi atau pendewasaan kan. Nah, kalau di akar, dia itu daerah pendewasaan dulu, terus daerah pemanjangan, baru pembelahan. Gitu. Jadi dari sini ke sini, terus di sini pemanjangan, terus di sini ada daerah pembelahan. Nah, terus ini ada gambar yang di zoom-nya. Ini ada protoderma, itu yang akan membentuk epidermis tadi ya. Nah, jadi makanya dia letaknya agak di pinggir. Terus ada prokambium di sini, dia yang bakal membentuk floem dan silem primer. Terus ada juga meristem dasar. Ini yang akan membentuk apa? Ada yang ingat nggak tadi? Suara aku kedengaran kan? Kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Oke. Kira nggak kedengaran. Oke. Meristem dasar ini yang membentuk parenkim. Nah, terus ada jenis kambium nih. Yang pertama ada kambium vaskuler sama kambium gabus atau velogen. Nah, tadi kan kalau misalnya prokambium, dia itu yang membentuk
floem sama silam sekunder. Nah, kalau ini yang membentuk floem sekunder sama silam sekunder itu kambium vaskuler gitu. Kalau keluar dia membentuk floem sekunder, kalau ke arah dalam dia membentuk silam sekunder. Jadi misalnya gini nih, ada saya ini kambiumnya. Floem sekunder. Nah, misalnya kayak gini. Nih, floem sekunder nih misalnya. Terus ke arah dalam membentuk silam sekunder. Kayak gini nih. Nah, terus silam sekunder sama, silam primer sama primer ke dalam silam primer. Jadi urutannya dari luar ke dalam, dari luar ke dalam itu pertama ada primer ini, terus sekunder, terus silam sekunder, silam primer gitu ya. Jadi yang berbatasan langsung dengan kambium itu gitu ya. Oke, terus kambium putus-putus ya. Tadi putus-putusnya sampai mana? Dari yang aku jelasin di ini, tadi kedengeran nggak? Dari yang aku gambar. Mulai putus-putus, Kak. Oh, mulai putus-putus, ya udah deh, aku ulangin ya. Kalau yang tadi ini aman nggak dari yang ini? Kambium vaskuler. Aman, oke ya. Jadi ini tadi aku gambar, ini yang di tengah ini misalnya kambiumnya. Terus arah ke arah luar membentuk floem sekunder. Berarti floem sekunder itu yang ini. Nah, terus ke arah dalam membentuk silam sekunder. Silam sekunder berarti yang ini. Nah, terus floem sama silam primer itu di mana gitu. Nah, kalau floem primer dia yang ada di sini, di luar dari floem sekunder. Nah, kalau silem primer dia di dalam, di setelah maksudnya dari luar ke arah dalam berarti setelah silem sekunder gitu. Nah, jadi urutannya dari arah luar ke dalam itu gimana? Jadi floem primer, ini aku tulis deh. Primer, terus floem sekunder, terus primer, terus silem sekunder. Silem primer. Jadi dari dalam primer, silem sekunder, baru floem primer. Lanjut ya, ini ada faktor yang mempengaruhi. Oh, ini belum ya, kambium gabus atau velogen. Nah, kalau kambium gabus atau velogen ke arah luar membentuk velum, ke arah dalam membentuk veloderm. Nah, ini udah aku jelasin di pertemuan pertama di trial class ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor luar. Nah, faktor luar ini ada apa aja? Ada pertama itu nutrisi. Nah, nutrisi ini juga dibagi lagi jadi unsur makro sama unsur mikro. Nah, kalau unsur makro ini ada apa aja? Ada C. C itu apa? Karbon. Kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke.
C itu apa tadi? Ada yang tahu? Karbon. Ya, benar. Karbon, terus H itu hidrogen, O itu oksigen, ada kalsium. Yang terakhir ada magnesium. Terus lanjut ke unsur mikro, itu ada F. Guys. F. Terus U. Lanjut ya, ada Cu itu tembaga, terus Zn, seng, terus ada boron, ada mangan, ada Co atau koper, yang terakhir ada Mo atau molybden. Nah, lanjut ya. Selain nutrisi itu ada apa lagi? Faktor luar. Nah, itu ada air, terus ada pH. Nah, pH ini kalau nggak sesuai, tanaman itu nanti bisa keracunan. Jadi pH itu harus sesuai sama tanamannya. Terus ada oksigen, harus cukup. Terus suhunya harus optimum. Nah, suhu optimum ini tuh beda-beda setiap jenis tumbuhan. Jadi nggak bisa disamain tumbuhan satu dengan yang lainnya. Terus ada kelembapan, di antara itu ada cahaya. Nah, cahaya, ini kita. Nah, cahaya itu berperan dalam fotosintesis, terus menyebabkan terurainya hormon. Habis itu bisa juga kekurangan cahaya itu menyebabkan etiolasi. Nah, kekurangan cahaya itu bisa menyebabkan etiolasi, yaitu perkecambahan yang cepat di tempat yang gelap. Nah, terus ada juga cahaya itu berperan dalam peristiwa fotoperiodisme, yaitu respon tumbuhan terhadap lama penyinaran matahari. Nah, ini cahaya itu tadi kan disebut ya kalau di tempat gelap dia itu perkecambahannya jadi cepat. Nah, ini tuh sama kayak kalau di tempat gelap, tumbuhan itu cepat tumbuh kan, cepat manjangnya. Cuman tanamannya jadi, misalnya jadi
jadi pucat, jadi kurus gitu, dan daunnya nggak berkembang. Nah, itu dia. Sedangkan kalau di tempat yang terang, itu sebaliknya. Misalnya tanamannya lebih pendek, tapi dia itu daunnya banyak, terus daunnya hijau gitu. Lanjut ya. Ini ada berdasarkan fotoperiodisme, tanaman dibedakan menjadi yang pertama ada short day plant, itu berbunga jika periode terangnya lebih pendek daripada periode gelap. Nah, terus ada long day plant, itu berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Nah, jadi kalau kalian bingung mengukur short day plant atau long day plant ini, di periode terang, kalau periode terangnya lebih pendek, berarti dia short day plant. Kalau periode terangnya lebih panjang, artinya dia long plant, gitu ya. Terus ada neutral day plant. Nah, ini tidak tergantung lama. Terus di sini lihat ya, ada tanaman di apa nih? Oke, ini tanaman apa? Bunga matahari. Yang tahu gak guys, ini tanaman apa? Di bawah. Ada yang mau jawab? Bunga matahari. Iya, bunga matahari ya. Jadi, ada yang tahu nggak bunga matahari ini tuh termasuk short day plant, yang long atau yang netral? Long day plant, Kak. Nah, ini ya, jadi sebenarnya bunga matahari itu termasuk ke netral day plant. Nah, ini tipe ya guys, harusnya ada T-nya. Nah, jadi sebenarnya aku juga sebelum belajar ini kayak, oh bunga matahari, berarti dia ini dong, apa namanya, malah aku ngiranya tadi karena bunga matahari, jadi long day gitu yang terang panjang, padahal bunga matahari ya ke netral day plant. Masuknya ke yang ini guys, tidak tergantung lama penyinaran. Nah, terus kalau short day plant itu contohnya apa? Nah, contohnya itu ada kopi, ada strawberry, ada bunga krisan, sama bunga dahlia. Nah, kalau long day plant itu contohnya ada Nah, kalau long day plant itu contohnya ada gandum. Preset mulu deh. Gandum. Ada Nah, kalau misalnya netral day plant, selain bunga matahari, itu ada tomat. Nah, lanjut ya. Oke, masuk ada yang mau ditanya?
Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sekarang? Putus-putus ya? Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Udah enggak, Kak. Oke, oke. Aduh, maaf banget ya, nggak tahu nih. Tadi padahal aku kelas bisa-bisa aja nih. Oke, oke, lanjut ya. Ya. Nah, kalau dalam itu ada apa aja? Yang pertama ada gen atau hereditas, dan yang kedua ada fitohormon. Jadi dua aja nih. Kalau misalnya faktor luar kan tadi banyak ya, ada air, ada cahaya gitu. Sedangkan kalau faktor dalam itu cuma ada dua, gen atau hereditas sama fitohormon. Nah, hormonnya itu ada banyak nih. Yang pertama ada auksin. Nah, itu yang pertama dia itu memacu dominansi. Terus merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Terus ada merangsang absisi atau pengguguran pada daun. Terus ada memacu diferensiasi jaringan pembuluh. Dan terus ada merangsang pembentukan akar. Dan yang terakhir itu dapat menyebabkan partenokarpi ini apa? Partenokarpi ini pembentukan buah tanpa biji. Pembentukan buah tanpa biji. Lanjut ya, ini memacu perkecambahan, memecah dormansi biji, memacu pembungaan dan pembuahan, dan yang terakhir itu memacu tanaman kerdil menjadi normal. Di daerah rumah aja, aku mute sebentar ya. Suaraku masih putus enggak? Enggak, Kak. Dia suaraku masih putus-putus enggak? Enggak, Kak. Enggak putus-putus. Oke. Aku ini dulu ya, aku mute sebentar ya. Oke, aku mute sebentar ya, lagi aja di sini. Kalian boleh minum dulu, boleh ngapain dulu, boleh ke toilet gitu. Nanti sedikit lagi lah. Nanti kita balik lagi ya. Oke.
Halo? Kedengeran nggak suara? Oke, aku lanjutin ya. Terakhir tadi kita sampai sini. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi berikutnya itu di hormon ada sitokinin. Nah, itu maaf ya guys, aku pindah ke depan begitu, jadi banyak suara motor, banyak suara anak. Itu cocok pilar menghasilkan cabang lateral. Nih, ingat-ingat ya, dia menghasilkan cabang lateral. Terus abis itu ada memacu pembelahan sel, terus menghambat proses penuaan, terus ada menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Terus lanjut ke etilen, yaitu memacu pematangan buah, terus menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal, terus merangsang proses absisi, kayak tadi ya, menggugurkan daun, terus ada interaksi dengan, kalau misalnya etilen berinteraksi dengan auksin, dia itu memacu pembuahan juga nih. Jadi selain gibberellin, auksin berinteraksi dengan etilen juga bisa memacu pembungaan gitu. Lanjut ya, kalau misalnya etilen berinteraksi dengan gibberellin, itu bisa mengontrol rasio bunga jantan dengan bunga betina pada tumbuhan monoecious. Nah, ini tuh tumbuhan apa? Nah, ini maksudnya itu berumah satu. Maksudnya itu jantan dan betinanya itu ada di dalam satu tumbuhan. Nah, gitu. Jadi ada tumbuhan yang berumah satu, ada yang berumah dua. Nah, kalau yang berumah satu itu ya jantan sama betina itu ada di satu tumbuhan gitu. Oke, lanjut ya. Ada asam tromalin. Nah, asam tromalin ini fungsinya buat pembelahan sel pada bagian yang luka atau rusak. Terus dia itu hanya terdapat pada tanaman fosil. Jadi yang punya kambium aja nih yang punya asam tromalin. Terus berikutnya ada kalin. Dibagi jadi 4. Pertama ada filokalin. Itu memacu pembentukan daun. Terus kaulokalin memacu pembentukan batang. Terus rizokalin
memacu pertumbuhan akar, ini kan jadi rizo, di akar gitu. Terus antokalin, antopita artinya tumbuhan berbunga, berarti dia memacu pembentukan bunga gitu. Nah, terus ada hormon penghambat pertumbuhan nih. Kalau tadi kan membantu pertumbuhan, kalau yang sekarang menghambat pertumbuhan itu cuma satu doang nih, yaitu asam absisat. Dia fungsinya apa aja? Buat mengurangi kecepatan pembelahan sel, buat yaitu menyebabkan dormansi biji juga, terus menyebabkan absisat atau pengguguran daun. Yang terakhir menyebabkan penutupan stomata untuk mengurangi penguapan. Nah, buat hormon ini, aku saranin kalian hafalin aja, soalnya ini lumayan banyak keluar, terus juga nggak ada penjelasan yang lebih lebih dalam gitu tentang masing-masing fungsinya gitu. Jadi menurut aku kalian hafalin aja tuh udah bagus gitu loh, soalnya nanti lumayan banyak keluar juga gitu. Nah, ini ada soal latihan. Ada yang mau jawab nggak? Macet juga nggak apa-apa. Langsung ngomong juga nggak apa-apa. Baca dulu aja. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ayo udah jawab nih. Ayo siapa lagi? Aku tunggu sedikit lagi deh. Oke, benar semua ya, gampang ya pertanyaannya ya. Tanaman yang pertumbuhannya lambat akan mengakibatkan kekerdilan di keywordnya nih, kekerdilan. Cuma ada satu kan tadi yang untuk mengatasi tanaman yang kerdil ini. Iya benar ya, itu di berari nih ya. Oke, lanjut ya. Pertumbuhan pada makhluk hidup adalah proses yang meliputi ciri di bawah ini, kecuali boleh dibaca dulu. Tadi chat aku lagi kayak tadi. Wih, ayo siapa lagi nih yang mau jawab? Ya, benar semua ya. Tidak dapat diukur. Tidak dapat diukur. Gampang juga ya, kalau tidak dapat diukur, itu ciri-ciri dari perkembangan. Itu kualitatif tadi ya. Oke, lanjut ya. Nih, proses fertilisasi dapat digantikan dengan pemberian hormon. Tahu ya fertilisasi itu apa? Oh, nggak tahu, taruh pas tahu nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Fertilisasi itu peningkatan pembungaan pada suhu rendah. Ini aku catat ya. Pembungaan pada suhu rendah. Nah, menurut kalian kalau misalnya peningkatan pembungaan pada suhu rendah, itu fungsinya hormon apa nih gitu? Kira-kira nih yang pasti. Ada yang tahu? Tadi udah disebutin ya. Pembungaan, hormon apa tuh? Ada lagi yang mau jawab? Nggak usah takut, nggak apa-apa. Jawab aja.
Oke nih, menarik nih. Ada jawaban yang beda nih, guys. Ayo, siapa lagi? Mungkin ada yang mau jawab B, ada yang mau jawab E. Nggak apa-apa kok. Oke, jadi sebenarnya yang job etilen atau auksin tuh nggak salah ya. Karena tadi kan aku juga bilang, interaksi antara etilen sama auksin itu bisa memacu pembungaan. Tapi hormon yang paling khusus gitu buat peningkatan pembungaan itu adalah giberelin. Nah, jadi saran aku nih, menurut aku, kalau misalnya ada giberelin di opsi kayak gini, pembungaan, terus ada opsinya giberelin, jawab dulu aja giberelin gitu. Kecuali nggak ada giberelin. Nah, bisa nih etilen atau auksin, cuman kan etilen atau auksin ini kan harus diinteraksikan juga kan, kecuali jawab di pilihan gandanya ada giberelin, terus interaksi etilen dan auksin. Nah, itu baru dipertanyakan tuh pertanyaannya gimana. Soalnya jawabannya ada 2 gitu ya. Jadi kalau etilen sama auksin ini kan dia nggak bisa sendiri buat pembungaan ini. Dia harus sama-sama dulu baru bisa pembungaan. Nah, sedangkan giberelin ini dia bisa langsung memicu pembungaan gitu. Jadi jawabannya giberelin ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini nih, selain sebab akibat. Baca dulu aja. Petani memotong ujung-ujung batang atau pucuk agar tanaman menjadi rimbun. Sebab pemotongan ujung batang akan merangsang kerja hormon auksin. Kalian udah tahu belum? A itu apa, B itu apa, C apa gitu. A itu kalau benar berhubungan ya, ini benar, terus berhubungan tuh A. Kalau ini benar, tapi nggak berhubungan, B. Kalau C itu ini benar salah. Kalau misalnya D, salah benar. Kalau E, salah gitu. Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Wih. Ada lagi? Oke, bener ya. Keren banget nih. Siapa nih namanya tadi? Ya, udah ketutup ya udah deh. Jadi ya sebabnya itu salah ya. Sebabnya itu salahnya itu di mana? Di ini. Auksin. Harusnya yang pemotongan ujung batang akan merangsang kerja hormon sitokinin harusnya. Karena sitokinin ini dia yang nanti berfungsi untuk pembentukan tunas lateral. Nah, setelah membentuk tunas lateral, membentuk cabang-cabang pohon ini, dia itu bisa menyebabkan pohon itu terlihat lebih rindang. Jadi yang pernyataan ini benar, tapi sebabnya itu salah karena harusnya sitokinin gitu ya. Lanjut. Nih, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini kata kuncinya nih sebenarnya kalau kalian udah lihat, oh gitu, langsung yang lain dicoret aja gitu. Ada lagi? Ya, bener ya jawabannya yang D. Pleset mulu sih. Nih D. Jadi, kenapa yang D? Iya, bener banget. Karena giberelin ya. Ini kan kelihatan tuh, pembungaan nih, tuh. Kelihatan banget bunganya. Nah, langsung aja. Berarti giberelin nih. Yang ada giberelinnya coret. Nih nggak ada, coret. Nggak ada, coret. Ini juga nggak ada, coret. Nah, berarti antara C sama D. Nah, terus auksin itu buat apa? Kalau auksin
Auksin itu kan buat, ya, tulis aja deh. Pemanjangan sel. Pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, gitu. Terus, kalau sitokinin buat apa? Sitokinin ini buat pembelahan sel juga ya. Nah, jadi berhubungan kan kalau auksin itu pemanjangan sel ada daerah titik tumbuh, yang artinya dia ini membuat tanaman ini jadi tambah tinggi gitu. Nah, kalau sitokinin pembelahan sel sama juga, jadi buat tanaman ini tumbuh. Nah, kalau giberelin dia itu bisa untuk memicu perkecambahan juga untuk pembungaan. Nah, jadi udah jelas jawabannya dia. Oke, lanjut. Oke, udah selesai. Makasih banyak ya yang udah ikut kelas hari ini, walaupun aku sinyal jelek banget, parah. Aku nggak tahu nih gara-gara sinyal atau laptop aku dipakai kelamaan dari pagi. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa ke line aku atau Instagram juga nggak apa-apa, terserah kalian. Karena waktu itu aku udah pernah bilang juga di pertemuan pertama, jadi biologi ini kan luas banget ya sebenarnya, jadi banyak perbedaan pendapat gitu. Jadi kalau misalnya yang aku ajarin hari ini tuh beda sama yang kalian pernah dapat, misal di sekolah atau di mana gitu, kalian bisa banget chat aku ya, kita biar kita bahas bareng-bareng gitu. Terus kalau kalian ada saran nih Kak, misalnya di pertemuan selanjutnya enaknya ngajar kayak gini atau kayak gimana, atau misalnya pakai Kahoot kayak kemarin gitu. Nah, sebenarnya tuh aku pengen juga pakai Kahoot, cuman di Kahoot itu terbatas gitu kan pertanyaannya, jadi aku takutnya nggak cukup. Dan iya, sama-sama banget, maaf banget ya aku, sumpah deh aku salah banget. Tadi aku di kamar sinyal jelek, terus pindah keluar banyak suara motor, banyak suara anak-anak, aduh capek deh. Pakai quizzes, oke. Nanti coba aku minggu depan pakai quizzes ya. Kalian ada yang mau ditanyain nggak sebelum kelas berakhir? Oh iya, tadi ada yang nanya nilai UTBK, FKG UNER gimana? Maaf banget tadi aku belum jawab di awal, soalnya tadi aku udah mulai, terus sinyal aku agak jelek, jadi aku jawab ya. Jadi aku tuh masuk FKG UNER, bukan dari SBMPTN, aku masuk dari Mandiri, gitu. Jadi aku nggak begitu tahu sih rata-ratanya tuh berapa, cuman kalau kalian, aku ada sih data tahun 2019 ya, 2019 ada TKA, 2020 kan nggak ada. Aku ada datanya buat Saintek itu masuknya tuh berapa aja, dan itu semua jurusan, semua universitas ya, berapa, top berapa gitu deh nilai UTBK-nya. Nanti kalau mau kalian bisa chat aku, nanti aku yang masih ada kok, masih aku simpen. Nanti kalian chat aku aja. Itu ada nilai-nilai UTBK-nya diurutin gitu loh guys, dari yang pertama yang paling tinggi tuh apa gitu, sampai urutan keberapa gitu deh. Dari LTMPT-nya langsung datanya. Kak, ada tips belajar nggak biar masuk FKG? Kan ada yang mau masuk FKG juga. Oke, aku jawab dulu ya. Belajarnya sih, jadi tuh aku tuh udah mulai nyicil belajar dari awal kelas 12 sebenarnya. Dari awal tuh aku udah rajin belajar, udah rajin ke tempat les gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kalian baru mulai, jadi tuh misalnya kalian di sekolah ranking 1 terus nih, terus kalian nunggu SNMPTN aja lah gitu, paling aku dapet gitu kan, baru habis itu belajar SBM. Jangan kayak gitu ya, karena itu bener-bener nggak tahu SNM tuh kayak gimana, kriterianya kayak gimana, bener-bener apa ya, anggap aja SNM tuh, menurut aku ya, anggap aja kalian anggap SNM tuh giveaway gitu loh guys. Maksudnya kalau kalian dapet, ya bagus, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya
ya udah orang itu giveaway gitu. Soalnya nggak ada yang tahu kriterianya kayak gimana. Jadi kalau kalian habis SNM baru belajar, ya udah telat banget gitu loh. Jadi kalau bisa ya dari sekarang udah mulai belajar gitu. Terus apalagi ya tipsnya ya? Tipsnya, oh gini, kalau misal kalian mau masuk kesehatan kayak aku gini, itu pelajaran biologi, kimianya digedein, apa namanya, dibanyakin belajarnya. Soalnya kan ada sistem pembuatan juga kan. Jadi kalau kalian biologi kimianya tinggi, ya nilai kalian bakal ikut tinggi. Tapi kalau kalian mau ke jurusan yang apa namanya, misalnya teknik, ya fisika matematika gitu yang ketinggian. Oke, lanjut. Apa lagi ya tadi pertanyaannya? Semangat kuliahnya, Kak. Makasih. Aduh. Kak, kemarin SBM pilihnya apa? SBM aku itu pilih apa ya kemarin ya? Oh, yang pertama aku pilih Unpad deh kalau nggak salah. Yang kedua Unbrau. Jadi tuh aku itu anak Jakarta, guys. Jadi aku itu pengen merantau ke tempat yang lebih tenang gitu. Jadi aku sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran mau ke FKG UNER. Gimana ya? Pas SNM juga aku ini sih, masa masukin itu ke pilihan juga, cuman kayak Surabaya tuh mirip banget sama di sini gitu, sama di Jakarta. Jadi aku nggak masukin itu di pilihan SNM atau SBM gitu. Tapi aku terima di sini, guys. Aku tapi FKG UNER bagus. Terus apa lagi ya? Soal mandiri susah nggak, Kak? Jujur susah sih. Jujur ya. Aku itu ikut mandiri banyak menurut aku. Nih, kalian mau tau nggak tapi? Nih, kalian mudain atau aku cerita nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Kak. Jadi soal mandiri itu sebenarnya tergantung ini juga ya, tergantung universitas juga. Jadi kalau kemarin aku di Unair itu kebanyakan soal kayak TPS gitu loh. Jadi kayak hitung-hitungan, terus tentang apa sih namanya? Tapi hitung-hitungan PK gitu loh, guys. Terus PU gitu, kayak silogisme gitu-gitu loh. Nah, kebanyakan kayak gitu. Ada juga TKA-nya, cuman TKA-nya itu nggak begitu banyak deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi aku kebantu sama TPS-nya itu, karena TPS-nya gampang menurut aku ya. Karena aku bisa kerjain semua, bener-bener semuanya aku kerjain. Dan semuanya aku bisa, semuanya aku dapat jawabannya gitu loh. Ya aku seneng banget tuh pas mandiri UNAIR. Terus apalagi ya, UI pas SIMAK aku juga ikut. Kalau mandiri banyak TPS-nya, Kak. Sebenarnya tergantung universitasnya ya ini. Nih, kalau misalnya SIMAK waktu itu kan dia beda hari gitu kan. Jadi hari pertama itu TPS-nya dulu, terus hari kedua itu baru yang TKA gitu. Nah, sebenarnya cerita lucu, guys. Jadi harusnya pas SIMAK itu kan harusnya kan ini ya, allow kamera gitu loh. Jadi kita pas ujian tuh kamera kita tuh nyala gitu loh. Jadi kelihatan pas lagi ujian tuh muka kita kelihatan, tapi bukan pakai Zoom. Ada deh dari UI-nya gitu. Aku juga gak tahu kayak gimana, pokoknya itu harusnya tuh muka kita tuh muncul gitu, guys, di lagi ujian. Tapi karena pas SIMAK itu baru masukin nomor peserta tuh langsung mulai, waktunya langsung jalan, aku nggak kepikiran kayak, aduh udah deh ini kamera udah nyala kayaknya. Ternyata kayaknya enggak deh, itu hari pertama. Parah banget, udah pusing-pusing, tapi kameranya nggak nyala, guys. Jangan sampai kayak gitu ya, supaya itu juga ada di bis. Jadi aku nggak tahu tuh aku nggak keterima karena di bis, apa karena emang aku jelek. Gitu. Terus apalagi ya, oh ya, menurut aku yang terus utul sih menurut aku, soalnya
nggak lebih gampang daripada simak gitu. Aku nggak bisa bilang aku bisa, aku lumayan bisa. Aku bisa bilang aku lumayan bisa sih gitu. Terus apa lagi ya? Undip itu soalnya aku ikut yang kedua, mandiri yang kedua itu dia soalnya itu bikin esai, guys, bukan TPS, bukan TKA, tapi buat esai. Jadi serius, esai 1000 apa sih namanya? Bukan 1000 kata, 1000